Jadi pada waktu peristiwa ini banyak mujizat terjadi saat itu juga ya, ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Nah, kemarin sepanjang minggu ini saya berdoa apa yang harus saya sampaikan Tuhan hari ini, karena buat saya setiap kali saya menyampaikan renungan seperti ini itu adalah pergumulan yang bukan pergumulan yang ringan, Bapak Ibu. Ini adalah sesuatu yang berat bagi saya secara pribadi. Beratnya itu karena apa? Karena memang kadang saya harus mengalami apa yang saya sampaikan sebelumnya ataupun setelahnya. Dan beberapa bahan itu sudah saya siapkan, beberapa materi sudah saya siapkan sampai tadi malam ya. Jadi karena terlalu ada beberapa, jadi bingung harusnya pilih yang mana. Sampai tadi waktu saya duduk itu, wah saya tidak sepanik ini ya. Tadi itu terasa panik sekali sampai tangan saya dingin sekali. Istri saya pegang, loh kaget kok dingin sekali. Ya karena memang ini pergumulan, tidak tahu, berat sekali buat saya. Ya, tadi Bapak Ibu sebelum saya sampaikan ini, tadi waktu berangkat ke sini ya dalam perjalanan. Nah karena waktunya sudah mepet, tadi itu jam 8:30 kurang 4 menit. Nah jadi saya ingat waktu berangkat, keluar dari pintu gerbang terus masuk ke jalan besar. Nah karena waktunya mepet, saya berpikiran wah harus ngebut ini. Nah saya mulai tancap gas, tapi di belakang saya itu ada Grand Livina, mobil tuh kasih liting kanan mau nyalip. Nah karena saya juga mau buru-buru, saya mau nambah kecepatan tuh kok ragu-ragu. Wah biarin dia nyalip dulu, pikir saya seperti gitu. Tidak tahu saya kok punya pikiran seperti itu. Nah begitu dia nyalipnya itu santai Bapak Ibu, sampai saya kok rasanya nggak telaten. Biasanya kalau mobil nyalip tuh wes gitu ya, ini nyalip santai, akhirnya saya dari nambah kecepatan jadi ngurangi kecepatan sampai dia mendahului mobil saya. Nah waktu dia habis nyalip tuh saya gregetan, rasanya mau nyalip lagi karena memang waktunya mepet ya, takut terlambat saya. Nah di depan puskesmas Beji ya, depan puskesmas Serut Beji. Nah itu saya lihat dari jauh ya, nggak jauh lah ya, mungkin dari sini sampai jalan situ itu ada mobil pickup di sebelah kanan jalan itu mau mundur, tapi karena dari utara itu ada rentetan motor jalan, makanya mobil itu nunggu. Nah herannya begitu motor itu mulai habis, ada satu motor, nah mobil pickupnya itu tiba-tiba mundur itu kayak bukan mundur pelan-pelan, tapi langsung ngegas gitu Bapak Ibu, ngegas ke belakang gitu. Nah motor yang dari utara itu ditubruk lah sama mobil itu, kunduran ya, bahasa Indonesianya apa ya kunduran? Duas ketabrak gini, langsung dia banting kanan. Nah pas saya sudah mau nyalip Grand Livina, nah ngenai Grand Livina, ngenai Grand Livina gitu, motornya mobat mabit, saya akhirnya banting kiri, untung nggak kena ya. Langsung wah itu udah terjadi keributan lah di situ. Saya lihat dari sepion, wah saya langsung berpikir, wah Tuhan selamatkan kita hari ini, puji Tuhan. Jadi begitu saya sampai di sini, saya denger Bapak Ibu, tadi itu kenapa sih sebenarnya? Tapi puji Tuhan bisa selamat hari ini. Nah saya melihat dari peristiwa itu, ternyata tadi itu memang harus melambat karena mungkin ini ya. Jadi saya percaya bahwa hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu akan menjadi penolong untuk Bapak Ibu semua. Amin. Masih percaya itu? Masih percaya apapun situasinya, percayalah bahwa kalau kita dekat dengan Roh Kudus, Dia akan pimpin kita. Karena itu memang yang Tuhan janjikan, aku akan memberikan roh penghibur, roh penolong. Jadi dalam situasi apapun juga, Dia akan memberikan kisi-kisi atau memberikan cara-cara kita untuk menghadapi hidup ini, termasuk meluputkan kita dari banyak hal. Amin. Saya percaya bahwa tadi pekerjaan Roh Kudus. Nah padahal sudah ancang-ancang ngegas gini kok, ada disalib, makanya saya mulai melambat. Padahal biasanya langsung tancap gini ya, karena memang waktunya mepet. Tapi saya percaya bahwa
Tuhan bersama dengan kita. Amin. Demikian juga Bapak Ibu, percayalah bahwa setiap hari Pentakosta, ingatlah bahwa Roh Kudus itu ada bersama kita. Amin. Ada bersama kita. Apapun yang kita hadapi, apapun situasinya, percayalah kalau Roh Kudus bersama dengan kita, Dia akan selalu memberikan cara-cara untuk kita menghadapi hidup itu harus seperti apa. Cuman masalahnya kalau kita selalu ingin mendengarkan suara Roh Kudus, pasti kita akan mendapatkan sesuatu. Tapi kalau kita menutup diri dengan segala kekuatan kita melakukan hidup segala pekerjaan dengan kekuatan tidak mengandalkan Tuhan, ya itu lain ceritanya nanti. Oke? Itu pendahuluan saja Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Matius 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kalau sudah ketemu katakan amin. Oh masih belum ya, saya tunggu. Matius 18 ayat 1 sampai yang ke-5 ya, 5. Oh ya, ayat 1 sampai 5. Sudah ketemu semua? Oke, kalau tidak membawa Alkitab atau lupa ketinggalan, bisa lihat di layar di depan. Oke, kita akan baca. Saya akan baca demikian bunyinya. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya saya juga bingung mau menyampaikan khotbah apa selama beberapa minggu ini, selama beberapa hari sebelum hari Minggu ini. Karena memang ada beberapa, termasuk salah satunya ini hari Pentakosta, harusnya menyampaikan sesuatu yang berkenaan dengan Roh Kudus, tapi berubah lagi, ada beberapa kali sampai kemudian hati saya kok mantap di sini, ya. Jadi peristiwanya adalah begini, tiba-tiba satu kali murid-muridnya itu mulai berbicara satu dengan yang lain, kira-kira siapa yang terbesar nanti dalam kerajaan surga? Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Nah, hal ini biasa ya, sebenarnya untuk orang-orang yang belum percaya Tuhan, itu biasa seperti ini, harusnya. Tapi murid-murid ini yang sudah bergaul lama dengan Tuhan Yesus, ini sesuatu yang kalau untuk orang dunia harusnya ini biasa. Di dalam pekerjaan otomatis kita maunya jadi yang terdepan, amin. Kita maunya jadi yang menonjol, bukankah seperti itu Bapak Ibu? Di dalam usaha, di dalam ekonomi, di dalam status sosial, di dalam harta yang kita miliki. Kita semua manusia itu secara manusiawi ya, pasti maunya saya yang paling lebih dari yang lain. Kalau saya bekerja di dalam sebuah instansi, saya maunya saya yang paling menonjol, berprestasi dan lain sebagainya. Kalau kita mungkin di dalam bisnis, di dalam persaingan bisnis, saya maunya bisnis usaha saya ini yang paling di depan, mau lebih dari semuanya. Itu biasa di dalam sistem di dunia ini, ya ini biasa. Di dalam dunia pendidikan pun sama, semua mengejar prestasi supaya jadi yang paling depan. Ya, mau itu nilai akademis, mau itu bakat, minat dan lain sebagainya. Semuanya mau yang paling di depan. Termasuk murid-muridnya ini berbicara sama. Siapakah dari antara kita ini yang terbesar nanti di dalam kerajaan surga? Nah, lalu Tuhan Yesus mendengar. Dan jawabannya itu sungguh di luar dugaan. Saya pasti berpikir, murid-murid pasti berpikir, kalau saya perkirakan ya, pasti itu di luar dugaan, di luar dugaan. Mari kita baca
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ternyata Bapak Ibu, yang menjadi jawaban adalah kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yang pertama, murid-murid itu bilang begini, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Tapi Tuhan bilang, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi anak kecil seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jangan berpikir kita menjadi terbesar di dalam kerajaan surga. Masuk pun itu yang perlu kita pikirkan dulu. Amin. Masuk dalam kerajaan surga itu perlu yang kita pikirkan dahulu. Nah, kalau saya baca seperti itu, ya, jadi murid-murid berpikir siapa yang terdepan, siapa yang menjadi terbesar, tapi masuklah dulu. Masuknya perlu bagaimana? Bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Nah, kalau di dunia ini, kalau mau yang menjadi yang terhebat, mau menjadi yang terdepan, mau menjadi yang paling menonjol, segala upaya itu harus dikerjakan. Ya. Jadi kalau mau menjadi semakin tinggi, ya kita harus mengupayakan segala sesuatu. Tetapi prinsip di Alkitab ini sangat jauh berbeda ya, Bapak Ibu ya. Kalau mau menjadi yang paling tinggi, kamu harus menjadi yang paling bawah. Nah, ada dari antara kita yang hadir di sini, ada anak kecil. Jadi anak kecil itu kalau ada di perkumpulan orang-orang dewasa gini biasanya luput dari perhatian. Ya, kamu masih anak kecil. Apalagi kalau dalam pembicaraan, kamu masih anak kecil. Ini urusannya orang dewasa. Anak kecil itu memang biasanya kurang terlalu mendapat tempat ya di dalam urusan orang-orang dewasa begini. Nah, kalau kalian mau menjadi yang paling tinggi, harusnya kalian menjadi yang paling rendah. Ini prinsip yang sangat berbeda dengan prinsip atau sistem yang dunia. Kalau orang dunia itu maunya menjadi yang paling tinggi dengan cara apapun dikerjakan. Kalau secara alkitabiah, Tuhan Yesus bilang kalau kamu mau menjadi yang paling tinggi itu harus menjadi yang paling rendah. Nah, yang paling rendah itu seperti apa? Belajarlah terhadap anak kecil. Ya, saya ingat pelayanan di anak kecil itu lama sekali Bapak Ibu. Karena saya menyelami dunia anak itu luar biasa. Buat saya ya, saya pernah menjadi guru sekolah minggu itu sekian tahun lamanya, dan saya melihat anak-anak kecil itu luar biasa benar Bapak Ibu. Kemudian saya bekerja jadi koordinator PPA dulu 2 tahun, ya 2 tahun, 3 tahunan lah kurang lebih. Kemudian saya mengikuti berbagai seminar mengenai perkembangan anak, pertumbuhan anak dan lain sebagainya. Itu kalau saya melihat anak kecil itu unik banget ya. Sampai kalau ada orang bilang anak kecil itu seperti sebuah kertas yang kosong ya. Dia akan menjadi apa, menjadi seperti apa, itu tergantung siapa yang menuliskan di kertas itu. Nah, itu memang benar, apa adanya seperti gitu. Nah, Tuhan Yesus ngambil perumpamaan kalau kamu mau menjadi yang terbesar, paling tidak minimal masuk kerajaan surga dulu lah. Dia ambil anak kecil, kemudian kamu harus bertobat yang pertama, dan menjadi seperti anak kecil ini. Mari kita pelajari ya, ada beberapa hal yang saya pernah tahu dari anak-anak, mungkin ini akan menjadi pelajaran kita ya hari ini. Anak kecil ini selalu mempunyai hati nurani yang murni. Yang apa? Yang murni. Anak kecil kalau melakukan segala sesuatu itu memang tulus keluar dari isi hatinya. Ya, tidak ada motivasi-motivasi yang aneh-aneh ya. Hatinya itu murni. Melakukan sesuatu itu karena memang dia ingin melakukan itu. Ya, ngerti maksudnya ya? Jadi melakukan sesuatu karena dia memang tidak ada motivasi, tendensi lain-lain. Itu tidak ada. Saya memang misalkan, saya membawakan minum terhadap ayah saya yang baru pulang kerja, mengambilkan. Itu karena memang saya sayang sama ayah saya. Saya dekat dengan orang tua saya karena saya memang sayang. Itu sayangnya benar-benar sayang. Saya dekat dengan orang tua supaya saya dibelikan mainan, saya supaya dibelikan apa yang saya ingin. Tidak ada anak kecil seperti itu. Saya pengen dekat karena murni keinginan hati saya. Ya, saya pengen dekat karena hati saya ini sayang. Saya nggak bisa jauh. Tidak ada tendensi lain, ya.
Tidak ada motivasi-motivasi yang menyertainya, tidak ada. Hanya karena dia memang murni, karena dia sayang. Nah, Tuhan Yesus menginginkan murid-muridnya seperti anak-anak ini. Kamu mau dekat dengan Bapa, bukan karena kamu pengen berkat. Kamu mau dekat dengan Bapa, bukan karena kamu pengen segala sesuatu yang kamu inginkan itu terwujud. Bapak Ibu, secara kemanusiaan kita pasti ingin bahwa yang kita cita-citakan tercapai, yang kita inginkan terkabul, ya apapun itu. Semua orang sama, pengen seperti itu. Nah, kalau kita pengen dekat dengan Bapa, bukan karena hal ini supaya terwujud, bukan. Tapi kita dekat dengan Bapa karena memang hati kita ini sayang, mengasihi, murni. Ya, saya datang ibadah ke gereja itu bukan karena supaya saya diberkati, bukan. Saya datang karena hati saya ini murni, saya pengen ketemu dengan Bapa. Saya rindu dengan Bapa. Walaupun, nah ini dia, walaupun doa saya tidak terjawab, walaupun saya masih hidup dalam kekurangan, walaupun sampai hari ini saya sakit. Jadi kalau mau kita dekat dengan Tuhan, kita datang beribadah, itu kita harus memiliki hati yang murni, karena memang kita ingin dekat dengan Tuhan, kita sayang, mengasihi Tuhan. Seperti anak kecil, tidak ada motivasi-motivasi lain. Kalau yang seperti itu, saya percaya Tuhan akan mengasihi kita. Amin. Amin. Nah, ini juga harus kita lihat dalam kehidupan kita ya. Kalau misalkan kita datang kepada Tuhan karena ada motivasi-motivasi lain, siap-siap kita akan dimurnikan. Siap-siap apa? Dimurnikan. Cara Tuhan itu memurnikan seperti apa? Hati-hati Bapak Ibu. Cara Tuhan memurnikan terkadang itu menyakitkan. Siapa yang percaya Tuhan Yesus itu baik? Angkat tangannya. Tuhan Yesus itu baik, amin. Tapi kita harus ingat juga bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil. Tuhan kita itu adalah hakim yang menggentarkan. Dia bisa menghukum siapa saja, dan dia tidak membiarkan dirinya untuk dipermainkan. Terkadang kita lupa bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan itu sayang, betul sayang. Tapi ingat juga bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil dan dia bisa menghukum. Nah, hari ini kalau Bapak Ibu mungkin datang, nah dengan hati yang tidak murni atau dengan berbagai macam motivasi, siap-siap akan dimurnikan. Cara memurnikannya apa? Memurnikan apa saja kalau dimurnikan itu pasti tidak enak. Perak, emas itu kalau dimurnikan itu harus dipanasi sekian derajat. Sampai kandungan-kandungan yang menyertainya yang bukan kandungan emas atau perak itu sendiri luntur. Nah, kadang memang seperti itu. Kita dihadapkan dengan situasi yang memanas, ya, supaya apa? Motivasi-motivasi yang menyertai kita ini luntur satu persatu, sampai Tuhan mendapati kita ini murni hatinya. Amin. Jadi Bapak Ibu, tujuan Tuhan untuk hidup kita itu sebenarnya adalah satu, keselamatan. Apa? Keselamatan. Jadi kalau penderitaan itu akhirnya mendatangkan keselamatan, pasti kita akan dikasih penderitaan itu supaya teruji, supaya apa? Murni. Tapi kalau misalkan dalam hidup kita, saya mau Tuhan supaya saya menjadi orang yang kaya. Kalau kekayaan itu akhirnya menyelamatkan, tujuannya Tuhan keselamatan ya, Tuhan akan kasih itu. Tapi kalau memang akhirnya kekayaan, kehormatan, dan lain sebagainya tidak menyelamatkan kita, itu akan dilepaskan, tidak akan diberikan dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir keselamatan itu sebenarnya apa? Keselamatan ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Ya, keselamatan itu adalah keadaan di mana kita menyatu dengan Tuhan. Ya, manusia jatuh dalam dosa itu adalah keadaan dia mulai terpisah. Makanya dosa itu mendatangkan maut. Ya, tapi percaya kepada Tuhan itu mendatangkan kehidupan yang kekal.
Keselamatan itu adalah penyatuan kita dengan Allah. Masih ingat ayat ini? Supaya di mana aku tinggal, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, itu keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, segala sesuatu yang tidak akan mendatangkan keselamatan, segala sesuatu yang memisahkan kita dari Bapa, itu akan dilepaskan, akan dipisahkan dari hidup kita. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan membawa motivasi tadi, pengennya supaya diberkati, pengen supaya sakit disembuhkan, pengen supaya hidup saya ini baik-baik saja, tidak menghadapi hal-hal yang buruk. Nah, yang seperti ini akan Tuhan pisahkan, ya. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Menyatu dengan Bapa itu kita harus menjadi pribadi yang benar-benar murni. Segala sesuatu yang keluar dari diri kita ini murni karena saya mengasihi Tuhan. Tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada kepentingan apa-apa, tidak ada motivasi yang lain selain saya mengasihi Tuhan. Nah, kalau seperti itu Bapak Ibu, tidak perlu dimurnikan lagi. Jadi kalau mungkin kita masih menghadapi, situasi saya ini berat sekali, bersyukurlah, jangan-jangan Tuhan sedang memurnikan kita. Amin. Tidak ada situasi dimurnikan itu enak, nggak ada. Situasinya pasti nggak mengenakan. Itu di mana-mana seperti itu. Tapi bersyukurlah kalau saudara tahu bahwa Tuhan mungkin mengharapkan saya supaya saya murni, buka hati, terima keadaan dan bersyukur Tuhan menyertai. Amin. Ingat bahwa setiap kali kita dimurnikan, Tuhan akan tetap menyertai. Tuhan akan tetap menyertai. Amin. Amin. Itu yang saya tahu dari anak-anak, ya. Hati yang murni. Nah, anak-anak ini juga memiliki sifat ketergantungan Bapak Ibu. Sifat apa? Ketergantungan. Ya. Seperti anak-anak kita waktu masih kecil, dia tidak bisa pisah dengan orang tuanya. Betul? Artinya apa? Dia selalu tergantung. Melakukan apa-apa selalu minta tolong orang tuanya. Dia tidak bisa mengerjakan sendiri dan dia menyadari itu, makanya dia tidak bisa jauh dari orang tuanya. Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan menginginkan hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Ya, apapun keadaan kita, situasinya buruk atau baik, kita tetap bergantung. Tetap apa? Bergantung sama Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Tidak bergantung sama kekayaan, tidak bergantung sama dengan apa yang kita miliki, tidak bergantung terhadap orang yang sanggup menolong kita, tidak bergantung terhadap si A, si B, si C yang kita andalkan dalam kehidupan kita, tetapi kita murni bergantung sama Tuhan. Nah, ini yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Nah, karena sifat ketergantungan ini, otomatis apapun yang dikerjakan, itu Bapak pasti tahu. Apapun yang dikerjakan, anak-anak selalu minta tolong terhadap orang tuanya, dan dia tidak bisa jauh-jauh dari orang tuanya. Amin? Amin? Kalau ada dari antara kita, kalau butuh baru datang, kalau butuh baru mendekat, siap-siap dimurnikan. Siap-siap apa? Dimurnikan. Enak nggak kalau dimurnikan kira-kira? Gurih. Nggak enak Bapak Ibu, di mana-mana nggak enak. Nah, makanya itu, ya, sebelum kita dimurnikan, lebih baik kita tinggalkan motivasi-motivasi yang nggak berkenan ini, ya. Kita benar-benar murni, kemudian kita benar-benar bergantung sama Tuhan, tidak mengandalkan yang lain. Walaupun saya nggak punya apa-apa, saya tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Saya tidak mengandalkan pekerjaan yang saya punya, walaupun pekerjaan ini mencukupkan kebutuhan saya. Walaupun pekerjaan ini yang bisa saya andalkan dalam kehidupan saya, untuk membiayai anak saya sekolah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, tapi tidak semata-mata saya hidup karena ini. Amin. Saya tetap harus mengandalkan Tuhan. Makanya kadang Bapak Ibu, kadang supaya kita bisa mengandalkan Tuhan itu, pekerjaan kita dihambat. Itu kadang memang dibuat seperti itu supaya apa? Supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Amen. Kita datang ke si A nggak menolong, malah ngenyek. Wah, nggak enak ini, ya.
Kita datang ke si B, kita minta tolong si B, oh si B tidak mau tahu, menghindar dan lain sebagainya. Kita kadang dibawa ke situasi yang seperti itu. Supaya apa? Supaya hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya yang kita harapkan. Walaupun Bapak Ibu sudah ada dalam pekerjaan yang mapan, apapun itu, jangan lupa tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Soalnya nanti kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, kita dimurnikan lagi. Dengan cara apa? Pekerjaan kita dihambat, kesulitan dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Mengandalkan Tuhan ya, bergantung sepenuhnya sama Tuhan ya, dalam situasi apapun. Amin. Dalam situasi apapun. Biasanya mengandalkan Tuhan itu berat juga dalam situasi yang semua serba ada. Benar nggak kira-kira Bapak Ibu? Karena apa? Karena situasi yang serba berkecukupan, serba ada. Bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Kebanyakan memang Tuhan itu kadang membawa kita ke dalam situasi yang akhirnya kekurangan. Supaya apa? Supaya kita mengandalkan Tuhan. Situasi yang benar-benar tidak ada jalan keluar, jalannya buntu semua. Supaya apa? Supaya kita datang kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kalau kita sudah berkecukupan, tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ini yang ada dalam anak kecil ya, di diri anak kecil ya. Anak kecil itu mudah dibentuk. Mudah apa? Mudah dibentuk. Mudah dibentuk, mudah dinasihati, mudah dikasih tahu. Anak kecil itu biasanya seperti begitu. Kalau dia tidak tahu, dia tanya, kemudian diarahkan. Dia kebanyakan percaya sekali dengan apa yang kita arahkan ya. Nah, Tuhan pun mau kita seperti anak-anak yang mudah dibentuk. Sebab apa? Kita ini tak akan lihat, dan Bapa kita adalah seorang penjunan. Dia selalu membentuk kita. Kalau kita susah dibentuk, caranya membentuk itu akan menjadi lebih keras. Amin. Tapi kalau kita ini mudah dibentuk, caranya membentuknya akan lunak Bapak Ibu, tidak terlalu menyakitkan. Tapi kalau kita ini susah dibentuk, siap-siap cara membentuknya itu akan keras. Akan keras Bapak Ibu. Nah, anak kecil ini mudah dibentuk dan mudah dinasihati. Nah, kebanyakan dari antara orang-orang dewasa itu pinter menasihati, tetapi tidak pinter dinasihati. Ya, pinter sekali menasihati, tetapi dinasihati itu tidak pinter. Dia punya 1001 alasan untuk membenarkan semua tindakannya. Dinasihati, loh kamu harusnya begini loh. Soalnya kalau berdasarkan firman Tuhan ini gini. Oh, dia punya 1001 alasan untuk membenarkan apa yang dilakukan. Tetapi kalau nasihatin orang, wah 1001 ayat keluar di luar kepala semua. Nah, Bapak Ibu, yang seperti ini yang harus kita rubah ya. Kita harus pintar menasihati, tetapi kita juga harus pintar dinasihati. Ini butuh kerendahan hati Bapak Ibu. Anak-anak kecil itu mudah dinasihati, mudah diberitahu. Ya. Kalau susah diberitahu, cara memberitahunya pasti akan lebih keras. Orang tua seperti gitu ya. Kalau anak saya susah saya kasih tahu, cara memberitahunya, diomongin dari cangkem ra kena biasanya seperti itu. Jaluk di. Biasanya seperti itu orang tua. Kalau memberitahu, membentuk atau menasihati tidak bisa dengan kata-kata, biasanya dengan cara yang lebih keras. Itu cara mendidiknya kebanyakan memang seperti gitu. Diomongin ra kena sabet ya. Nangis pun sabet. Kena ra diomongin jeder. Kena orang male-male orang manut jeder. Sakit, semakin kita memberontak semakin keras. Semakin kita melawan semakin keras cara mendidiknya. Jadi Bapak Ibu, kalau pinter menasihati juga harus pinter dinasihati. Kebanyakan orang kalau mendengar nasihat itu
Dia harus melihat dulu siapa yang menasihati. Itu banyak yang seperti itu. Kalau yang menasihati saya ibu gembala, bapak gembala, wah saya dengar-dengaran. Kalau yang menasihati, siapa sih kamu? Saya lihat hidup kamu aja kayak begitu. Kamu menasihati saya cara berbisnis dengan baik, sementara kamu bisnisnya berantakan. Banyak kan orang seperti begitu, Bapak. Itu pasti di mana-mana. Kalau kita mendengar nasihat, mendengar masukan dari orang, kita selalu melihat siapa yang memberi masukan itu. Kalau usahanya gagal mau menasihati saya supaya usaha sukses, kita nggak akan pernah dengar seperti itu. Padahal tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Sekali lagi tidak ada salahnya. Nasihat yang baik itu kita dengar. Kecuali kalau nasihatnya itu menjerumuskan, baru jangan didengar. Tapi walaupun orang itu gagal dalam hidupnya, dia menasihati kita, ya kita harus terima. Kalau selama nasihatnya itu baik. Amin. Sekali lagi kalau menerima masukan, jangan pernah melihat siapa yang memberi masukan, tetapi lihat kualitas masukannya itu. Lihat apa? Kualitas masukannya itu. Jangan pernah melihat yang menasihati saya, yang memberi masukan pada saya ini orangnya biasa-biasa saja. Saya nggak pernah dengar. Jangan seperti itu, Bapak Ibu. Itu sama dengan yang saya pernah sampaikan juga. Kita ini kadang kalau mendengar siapa yang khotbah, yang khotbah si A, uripe genah kok khotbah. Ada yang pernah seperti itu? Saya pernah, Bapak Ibu. Ini loh, saya pernah seperti itu. Saya akui saya pernah seperti itu. Khotbah uripe ra bener kok khotbah. Gajah dibelangkoni, iso khotbah ra iso nglakoni. Padahal kita lupa bahwa yang disampaikan itu sangat berkualitas. Kita lupa, kita terlalu melihat orang yang menyampaikan sampai yang disampaikan isinya apa itu sama sekali nggak masuk dalam pikiran kita. Padahal sebenarnya harusnya kita bukan melihat orang yang menyampaikan, tetapi kita lihat isi yang disampaikan. Kualitasnya yang perlu kita tahu. Kualitas dari isinya ya, bukan kualitas dari orang yang menyampaikan. Nah, kita perlu kerendahan hati, sekali lagi perlu kerendahan hati seperti itu. Bayangkan seandainya kita butuh yang khotbah itu adalah orang yang perfeksionis, orang yang tidak pernah berbuat dosa, orang yang suci, orang yang di mata kita sempurna, kita nggak akan pernah dengar khotbah selama hidup kita. Kita nggak pernah akan dengar orang mengajar dalam kehidupan kita. Siapa manusia di dunia ini yang nggak pernah berbuat dosa? Semuanya pernah berbuat salah. Justru dari kesalahan itu kadang orang menyampaikan sesuatu yang berbobot karena dia pernah belajar dari sebuah kesalahan. Amin. 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 Saya pernah gagal, Bapak Ibu. Pernah gagal, pernah. Saya pernah hancur hidup saya, pernah. Saya akui pernah seperti itu. Tetapi dari hal-hal ini saya mulai belajar, ternyata hidup itu seperti ini. Dari kegagalan saya mulai belajar, ternyata begini. Maksud Tuhan seperti gini. Dari kegagalan itu akhirnya saya bisa menyampaikan ke orang. Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang pernah gagal mendapat sesuatu atau hikmat dari apa yang pernah Bapak Ibu alami. Amin. Amin. Itu pasti, Bapak Ibu. Jadi siapapun yang menyampaikannya, lihat dari apa yang disampaikan. Jangan pernah lihat orang yang menyampaikan. Amin. Dulu ya. Waktu saya masih di Ngunut, di gereja saya yang lama ya. Ya seperti ini. Kalau yang khotbah pendeta besar kan sering mengadakan KKR. Sering kali datangkan diakon nahwai, datangkan artis. Karena saya yang main musik ya, pernah datangkan Junaidi Salat. Bapak Ibu mungkin tahu ya, yang Ali Tupan anak jalanan, aktor itu ya, Ali Tupan anak jalanan. Terkenal sekali dulu. Tahun 90-an datangkan itu. Datangkan kakaknya Mus Mujiono itu sama namanya? Mus Mulyadi, penyanyi keroncong, Nancy Singer, Melky Guslo.
Mawar Simorake, artis-artis rohani semua pernah didatangkan. Kebanyakan ya. Ya. Terus kemudian kalau dengar khotbahnya, Yakub Nahwe, wah khotbahnya lucu ini. Orangnya asik ini. Semangat mendengar. Tapi kalau yang khotbah, besok tamu dari gereja dari Watulimo, itu Tenggalek dari pucuk gunung. Wah, khotbahnya bikin orang ngantuk. Ngomong wis khotbah. Padahal sebenarnya isinya itu luar biasa Bapak Ibu. Isi khotbahnya itu. Mari kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. 1 Tesalonika ayat 11. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Nah, saya akan baca demikian bunyinya. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ternyata menasihati ini kita harus saling, apa? Saling. Sekali waktu kita perlu loh nasihati Bapak Gembala, Ibu Gembala. Ya Pak Juan ya? Iya. Gak apa-apa Bapak Ibu. Pak Juan, saya punya masukan kira-kira begini, gak apa-apa Bapak Ibu. Ketemu saya, Mas Jiri, harusnya gini Mas Jiri, kalau khotbah gak apa-apa Bapak Ibu. Gak apa-apa. Tapi ingat ya, jangan kita pintar menasihati tetapi tidak pintar untuk terima nasihat. Wah, bahaya ini. Kita harus membuka hati lebar-lebar, rendah hati sepenuhnya. Supaya apa? Supaya kita mudah untuk dinasihati. Bapak Ibu mau bertumbuh? Kalau mau bertumbuh, buka hati untuk terbuka terhadap nasihat, terbuka untuk masukan. Saya percaya kalau kita melakukannya seperti yang Tuhan perintahkan, Bapak Ibu akan mudah menemukan jalan yang terasa hidup itu lempeng-lempeng saja. Mau hidup kita baik-baik saja? Mau? Amin? Amin. Kalau hidup kita mau baik-baik saja, ingat hal-hal yang saya sampaikan supaya kita tidak diuji, supaya kita tidak dimurnikan. Buka hati lebar-lebar untuk terima masukan, terima nasihat. Supaya apa? Supaya hidup kita ini berkenan di hati Tuhan. Waktu kita melakukan kesalahan diingatkan, kita berubah sesuai yang Tuhan inginkan. Hidup kita akan baik-baik saja Bapak Ibu dengan Tuhan. Walaupun mungkin kita sakit gak sembuh-sembuh, mungkin kebutuhan hidup kesulitan untuk kita dapatkan. Saya bilang hidup kita baik-baik saja apa? Karena Tuhan selalu menyertai. Saya ingat Rasul Paulus itu waktu dia berdoa, saya berdoa 3 kali untuk Tuhan ini ngangkat utusan iblis yang merongrong diri saya. Saya tidak tahu apakah itu sakit penyakit, apakah itu masalah dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya apa? Tuhan tidak mengabulkan yang Paulus minta, tapi justru dia bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya apa? Artinya di dalam kelemahanmu kuasaku itu menjadi sempurna. Kalau kamu kuat, kamu akan memakai kekuatanmu itu untuk mengandalkannya. Dan kuasaku nggak bisa bekerja di dalam kamu. Tapi kalau kamu menjadi lemah seperti ini, kuasaku terus bekerja di dalam kamu. Dan setiap hari kamu akan melihat mujizat demi mujizat. Amin? Amin. Pasti kita mau setiap hari kita melihat mujizat. Amin? Amin. Kalau Bapak Ibu pengen melihat mujizat, artinya kita harus menghadapi sesuatu yang sulit. Betul nggak? Kalau kita menghadapi sesuatu yang baik-baik saja, kapan kita dapat mujizat? Kalau rindu mujizat, kita akan mengalami situasi yang sulit yang kita sendiri gak mampu. Itu baru berdoa, Bapak Ibu, supaya mujizat terjadi. Artinya apa? Kadang kita perlu dilemahkan. Supaya apa? Supaya kuasa itu menjadi sempurna dalam kita. Artinya seperti apa? Artinya begini, kalau kita dilemahkan, saya berdoa minta pertolongan Tuhan, Tuhan bekerja. Karena memang kita gak bisa apa-apa, gak sanggup melakukan. Kita sudah berhenti satu titik, saya pasrah Tuhan, saya sudah tidak sanggup lagi. Nah, situasinya memang gak mengenakan. Tapi kalau kita gak ada dalam situasi gitu, kapan kita akan menerima mujizat? Kapan kita akan melihat kuasa itu sempurna di dalam diri kita?
Makanya kadang Bapak Ibu, kalau dihadapkan dengan situasi yang sulit, bersyukur. Amin? Berat rasanya ini. Kalau ada dalam situasi yang sulit apa? Bersyukur. 2 orang rasanya. Di sini cuma 2 orang ya. Kalau dihadapkan situasi yang sulit harus apa? Bersyukur. Bersyukur. Jangan-jangan Tuhan mau menyediakan mujizat. Amin. Jangan-jangan Tuhan memang mau menyediakan mujizat, makanya kita dihadapkan situasi yang kita tidak sanggup lagi. Kalau kita masih sanggup, puasanya nggak bekerja. Makanya andalkan Tuhan. Bilang, saya sudah tidak sanggup Tuhan. Saya pasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, disitulah puasanya akan menjadi sempurna. Amin. Nah, kalau puasanya menjadi sempurna, bekerja di dalam hidup kita, kita akan melihat mujizat demi mujizat. Amin. Nah, ini sekedar kesaksian Bapak Ibu. Jadi mulai dari bulan Januari sampai ke sini, itu saya punya usaha dengan istri itu buka toko online, ya, toko online. Jadi saya live di TikTok, kita jualan di TikTok. Terakhir-terakhir ini memang agak kesulitan. Kesulitannya memang peraturan di TikTok semakin ketat, dan memang itu memberatkan seller. Wah, saya lihat memang kalau jualan di TikTok tuh Bapak Ibu, seller tuh rasanya pembeli itu benar-benar raja benar-benar raja. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu beli retur, tinggal retur. Nah ya, misalkan beli barang datang nggak cocok, retur. Itu otomatis pasti akan disetujui oleh TikTok. Seller nggak bisa nolak, nggak bisa melakukan banding dan lain sebagainya. Kecuali kalau begitu barang datang, dikembalikan terus barang sampai ke seller, ke penjualnya, baru kita, barang nggak cocok, baru kita bisa banding. Nah, dulu waktu awal-awal tahun 2001, 2002, 2003, itu memang TikTok seperti, karena baru membuka e-commerce ya. Selain dia media sosial, itu dia juga jadi e-commerce, jadi orang bisa jualan di situ. Itu enak Bapak Ibu. Potongannya itu, cuman misalkan kalau kita jual barang harga 300.000, potongannya cuma 3.000, 2.000, seperti itu. Jadi kita hampir 100%, 99, sekian persen lah yang kita dapat. Nah, semakin berjalannya waktu, mungkin karena waktu itu TikTok bakar uang ya, dia seperti promosi, dan waktu itu memang menggila Bapak Ibu. Kalau lihat e-commerce dari Shopee, dari Tokopedia, waktu itu belum gabung dengan TikTok ya. Itu TikTok tuh perjalanannya langsung melejit ke atas begini ya. Jadi memang langsung hampir merajai e-commerce waktu itu, tahun 2003. Nah, semakin kesini, mungkin TikTok juga setelah membakar uang ya, ibaratnya itu kalau secara ini kayak bakar uang gitu ya. Itu semakin kesini, itu semakin diperketat. Ya, mulai TikTok mulai mengambil keuntungan. Jadi itu potongan tuh sampai 15%. Potongan yang dikenakan. Kemudian aturan semakin diperketat. Aturannya ketatnya luar biasa Bapak Ibu. Gampang kena pelanggaran. Ya, terus poin kita gampang berkurang. Dan itu kalau sampai kena pelanggaran, akun kita ditutup, kemudian uang yang ada di situ nggak bisa ditarik, bisa jadi seperti itu. Nah, mulai bulan Januari itu, beberapa kali live itu kena pelanggaran, terus ada yang retur, ya nggak banyak sih, cuma 1-2. Jadi kalau retur itu Bapak Ibu ya, misalkan kita jual barang, harganya 200 contoh ya. Nah itu kalau laku, kita bisa kena potongan 15% kurang lebih. Nah nanti kalau misalkan orangnya retur, uang harus dikembalikan penuh. Tetapi sellernya rugi apa? Kepotong biaya kirim berangkat sama biaya kirim kembali ke sini. Misalkan ya, barang 200.000 kita kirim, orangnya retur. Nah, kita kembalikan yang 200.000. Tapi kita harus bayar ongkirnya. Kalau misalkan ke Jakarta ya sekitar 20.000, kita bayar ongkirnya 40.000 kan PP. 20.000 berangkat, 20.000 dibalikan jadi 40.000. Kalau itu sampai ke Palembang, ke Sumatera Utara, ongkirnya sampai 80.000, barang nggak laku, kita bayar 80.000. Nah itu memang semakin berat. Nah semakin berat ini, karena semakin berat,
kena pelanggaran, akhirnya poinnya jadi berkurang, penilaiannya itu berkurang ya, karena kita kan dinilai ya. Nah, pengurangan nilai ini berdampak pada potongan ongkir, potongan misalkan TikTok ngasih potongan harga, gitu ya. Jadi misalkan harganya 300 sama TikTok kasih potongan 50.000 jadi 250, tapi kita terimanya penuh. Nah, itu fasilitas-fasilitas itu sudah tidak ada lagi. Dan kemudian banyak seller yang tutup gulung tikar. Termasuk teman-teman saya itu banyak yang tutup. Tutup sudah banyak Bapak Ibu. Nah, sampai saat ini kita bisa bertahan. Itu karena Tuhan. Setiap hari saya benar-benar melihat mujizat. Tidak ada gratis ongkir, tidak ada potongan harga. Saya jual tetap penuh, mungkin dari antara banyak toko itu toko saya yang paling mahal. Saya melihat bagaimana Tuhan mengirimkan orang-orang untuk tetap membeli. Dan itu saya melihat betul bagaimana pertolongan Tuhan. Memang dalam keadaan situasi yang dilemahkan, tapi saya tetap bersyukur Tuhan. Karena saya melihat Tuhan di situasi yang seperti ini. Amin. Bapak Ibu, apapun yang terjadi disyukuri apa? Disyukuri. Karena terkadang memang di situasi seperti itu Tuhan ingin menunjukkan dirinya, Tuhan ingin menyatakan dirinya, dan kemudian iman kita menjadi bertumbuh. Amin. Hari ini kalau ada dari antara kita yang masih tidak ada salah satu yang saya sebutkan, Bapak Ibu, hari ini cerna baik-baik, buka hati, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, Bapak saya mengucap syukur. Kalau kita tiba-tiba ada yang menegur, ada yang memberitahu, ada yang mengingatkan, jangan lihat siapa yang mengingatkan. Kadang kalau kita diingatkan, apalagi dengan orang yang kita benci, wah, jak geger gitu. Apalagi loh ya. Makanya siapapun yang mengingatkan, lihat baik-baik, dengar baik-baik dulu. Firman Tuhan kan bilang, hendaklah engkau lambat untuk berkata-kata, tapi cepat untuk mendengar. Kalau orang menyampaikan sesuatu, pasang telinga baik-baik dulu. Apa yang disampaikan? Jangan orang menyampaikan sesuatu karena orang yang menyampaikan itu yang kita benci, yang kita nggak suka, langsung tutup. Nggak bisa. Orang belum ngomong, stop. Hendaklah kita cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Akan banyak hal yang kita dapat. Nah, kalau banyak hal yang kita dapat ini Bapak Ibu, ibaratnya itu kita dapat sangu urip, ya, sangu untuk hidup kita ini. Kita nggak akan bingung lagi menghadapi situasi yang sulit, situasi yang berat, apapun itu nggak akan bingung. Bukankah itu yang kita cari? Amin. Kadang kalau kita menghadapi situasi yang berubah sedikit dari hidup kita yang biasa, sudah panik, aku harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Siapa orang yang harus aku mintain nasihat dan lain sebagainya. Tapi semakin kita mendapatkan sesuatu, kita akan mudah untuk begitu situasi kita berubah dari biasanya menjadi sulit, kita nggak akan kesulitan, kita akan mudah menghadapinya. Karena apa? Karena banyak yang kita dapat termasuk hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan inginkan terhadap murid-muridnya waktu itu, terhadap kita juga sama hari ini. Kalau kita mau menjadi yang terbesar, janganlah yang terbesar dulu. Kalau kita mau masuk ke surga, kita berada di mana Bapa berada. Jadi seperti ini. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami sangat mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas anugerah-Mu yang Tuhan berikan untuk kami semua. Sehingga hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Walaupun hamba-Mu terbatas berkata-kata, mungkin ada banyak hal kekurangan yang ada dalam dirinya. Kami percaya bahwa kalau Roh Kudus bekerja seperti hari Pentakosta sekian ribu tahun yang lalu, karena Roh Kudus yang bekerja dan melakukan segala sesuatu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang di luar akal pikiran manusia itu terjadi waktu itu.
Dan kami berdoa kiranya kuasa Roh Kudus bekerja. Kuasa Roh Kudus menyatakan dirinya. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami akan hadapi, kami tetap mendengar apa yang Tuhan firmankan. Terpujilah namamu, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Mas Yeri.